Di dalam pendapat pertama, mana alal arsistawa, Allah bersemayam di atas aras, titik masalah. Hanjit dan kiban bersemayam. Hanjit dan le kiban bersemayam, hanjit pegah le geduk, hanjit pegah arasnya tempat begini, hanjit pegah le kami. Yang para pendapat salah. Dalam sebuah pendapat, dia diketahui, kemana diketahui? Allah juga waktu itu punya kekuasaan di aras. Anak ya pegah dia ya semayam, anak ya pegah ini itu. Makna alal arsistawa, Allah punya kekuatan, punya penanyan kemampuan di dalam posisi arasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam mari juga kita sanjung sajikan pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada sahabat-sahabatnya dan seluruh keluarganya. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lakukan sedikit penambahan ilmu pengetahuan sementara kita tabrih wa ta'isya. Mudah-mudahan menjadi amalan tambahan dan menjadi amalan rutin bagi kita yang kada dengar dalam berbagai ilmu pengetahuan, sehingga memberi faedah kepada kita sampai di mana kita berada. Baik di alam apapun, ilmu agama adalah faedah yang paling utama. Dalam halnya, mari kita lalui satu ayat atau kita kalian dalam satu ayat di dalam surat Taha, di mana Allah berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula." Dalam surat Taha. Jadi Allah berkata, tidak kami turunkan atasmu ya Muhammad Al-Quran ini sebagai wahyu litashqa, untuk menyusahkanmu, untuk meributkanmu, untuk beban yang tidak sanggup kamu tanggungi atau kamu pikul. Dalam bahasa jelas katanya, Al-Quran hanya kebetul oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk kepuburan umat. Tentu lagi haba uno, maka kebetulan ke Nabi Muhammad otomatis ke umat. Karena Nabi Muhammad na umat. Jadi nyahan terpisah ya. Kita yang kagak betul di Nabi Muhammad, hanya otomatis ke Nabi itu. Nah, hal-hal yang prinsip di Rasul. Ya hana jid dah lamalkan lagi tayo. Nah, tapi hana le tanya. Maka hinan ke perbedaan antara sunnah dan hadis. Mana sunnah, mana hadis. Nah, jadi kan memandung sunnah itu hadis. Dan juga kan memandung hadis yang sunnah. Sebagai contoh pun mana sunnah. Sunnah bukan sunat. Sunat kalau ilm. Sebenarnya kata-kata sunatnya hana di dalam istilah sunnah Nabi, hana dalam istilah kitab sunat. Punya sunat artinya
salat-salat tertentu. Kemudian juga istilah haji lagi adanya ke sunat Rasul. Tapi menyok kebetulan bak Nabi dalam perlakuan uswatun hasanah Rasulullah yang mandum disebutkan dengan sunnah. Apa makna sunnah? Sunnah adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi tetapi golom tente sunnahnya bisa tak ikut semuanya. Yang guna dengan sunnah. Uswatun hasanah bak Nabi memandum hana 100% je tak ikuti lagi sunnahnya. Tetapi yang lain je tak ikuti. Tahu contoh sunnah Nabi urah Jumaat, buka hukai, gimana Jumaat, ke puasa ini itu dan seluruhnya itu adalah sunnah Nabi. Kan sunnah Nabi dah kan. Jadi kan sunat Nabi. Karena nyambut Nabi. Tapi na di antaranya yang boleh kedanya hanjit dah lakukan. Sunnahnya khususiat pada Rasul. Contoh Muzaji dan mengkawin dikurung boh lagi Nabi mengkawin. Yang hanjit. Kemudian di Banjara pun temui ilmu lagi ilmu Nabi. Putra ilmu Nabi. B2BE dan jaro no. Kan kejadian Nabi. Nabi kan dalam Al-Quran secara umum kan uswatun hasanah. Padahal uswatun hasanah kan seluruh pekerjaan yang diikuti hanjir dalam posisi sunnah. Jadi apabila kita komitmen ataupun antusias untuk namita kibancara ilmu, B2BE lanjaro, ya ham merumpok kapanpun. Kecuali merumpok melalui sihir. Sihir bisa saja baik mata kita. Tapi yang kejidan asli hana. Agar sihir Nabi Musa, agar sihir Fir'aun berdebih ulu ke Nabi Musa. Yang dalam satu catatan, yang pandangan dayo mesti terjadi tamat yang kosong. Ini satu riwayat. Itu adalah sihir. Dan nanti Mbak YouTube, wadena acara apa sudah Amerika. Karena sirauri pegadai ikut selap. Lejituk bro, ini yang kaji rimung di samping. Karena telinya ji uli di samping. Yang mesti tak drop ulinya dalam satu catatan yang kosongnya. Mata kitanya. Diolahnya mata kitanya. Balik-balik. Buja ke orang ini, buja ke rimung, buja ke uli. Itu sihir. Nah. Jadi sunnah Nabi hanya diikuti salah satu lagi mujizat-mujizat yang kegebi. Kemudian dalam posisi-posisi tertentu. Sementara hadis, hana hadis yang hanya diikuti. Ubina persoalan Pak Nabi, hana kecuali buh menyangkut dengan rumah tangga, buh menyangkut mayang Nabi, buh menyangkut senda gurau Nabi, buh menyangkut Nabi MN, hana yang hanya diikuti. Hadis. Dari hadis, qaulun au fi'lun, ini Nabi SAW. Hadisnya ucapan Nabi atau buat Nabi atau uswatun hasanah gerak-gerik Nabi nya adalah hadis. Maka seluruh hadis yang sifatnya mutawatir, hadis kuat, mamandum jud daikuti dia dayo. Mamandum jud hana hadis yang gelarang wadayo hanjit ubur. Tapi na sunnah Nabi ya hanjit ubur dia dayo. Ini perbedaan hadis dengan sunnah. Bukan selamanya akan sijud punan hadis tak khawatirkan, hadis maudhu, hadis hadis ahad, hadis ini, hadis itu. Kan haba nabinya yang dusta atau yang hana. Kan hadisnya yang salah. Kan hadis yang berdebit dengan Nabi yang salah, keliru. Tapi yang meragukan hadisnya, orang yang catat hadis, berkenaan dengan perawi. Kemudian orang yang sifatnya sanad hadis. Hadis yang menyambung-nyambung bakso. Yang menjadi persoalan sehingga terjadi hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang hana kuat. Nah, jadi Nabi kan pernah istilah haji hana betul. Nabi pernah istilah haji meragukan, menyebut Nabi
punya ucapan Nabi. Yang meragukannya, so pegah hadisnya. Nah, nol haji kan? Nampak kan? Jadi beda sunnah dengan hadis. Kemudian dalam halnya sebagaimana ayat yang membaca bahwa ligdanya atau bak Nabi sama sekali hanya kebetulan Al-Qurannya untuk menyusahkan manusia. Di dalam ayat yang lain disebutkan la yukallifullahu nafsan illa usaha laha ma kasabat. Li Allah hana kubrat gunanya. Hana kubrat perintah Allah, berbagai suruhan Nabi, perintah Allah dan segala bentuk ibadah hana kubrat. Hana ilahnya agdanya oleh Allah. Kan? Memang bakal si ledum haik gereja ledum merasa berat. Yang kakak tinjauan lain. Tinjauan persoalan kemampuan ilmu. Bakal si cukup berat begini begitu haik dadah macam-macam. Amdih kalanya hana. Yang gak kebetulan oleh Allah melalui Nabi dalam wahyunya hana sebuah persoalan yang haik disanggup oleh manusia. Hana mandum nak kesanggupan. Mandum gedanya sanggup dah lakukan, dah jalankan perintah Allah atau perintah Rasul. Hana yang berat. Masalah ibadat hana yang berat. Artinya sebatas gedanya manusia mandang dalam bentuk apapun. Masalah rumah tangga hana berat. Masalah ekonomi hana empat cok kamu rak mari hana beratnya cukup full. Hanya tergantung persoalannya bakso jidu. Bak idu. Jidu bak orang yang mengisi akal ini dalam posisi agama. Jidu bak orang yang isi pikirannya hanya agama si dengar. Atau jidu bak orang yang pikirannya nol agama. Hinan merasa berat. Maka rasa berat. Rasa berat macam ni. Jadi oleh karenanya, maka gedenya baik pri-pri, tak dengar nasihat, tak ikut pengajian, tak ajak buat majlis taklim di balai, di masjid atau di mana-mana, supaya gedenya menjadi tenteram dalam kehidupan. Supaya menjadi clear dalam berbagai masalah, hana khawatir, hana bingung, hana ini, hana itu. Sehat tubuh tu sehat pikiran. Memandung ketergantungan daripada isi agama yang nalaudin. Karena bahkan Allah gebi contoh, gebi sejarah dalam Al-Quran. Al-Quran kebetulan 6,666 sekian. Dan nakhilafiahnya. Benar? Gebi contoh, gebi pandangan, gebi sejarah yang telah terbukti. 1,020 sekian tahun yang lalu. Di dalam Al-Quran, nak orang yang cukup kaya. Di dalam Al-Quran, nak orang yang cukup kasihan. Di dalam Al-Quran, nak orang yang sakit cukup luar biasa. Di dalam Al-Quran, nak orang manusia yang paling jahil. Di dalam Al-Quran, gebi contoh nak orang yang paling taat, yang paling baik akhlak. Dalam berbagai posisi manusia yang kehidupannya, mandum na contoh dalam Al-Quran. Goknya siro pengusaha, goknya siro pemimpin, goknya masyarakat yang hina, goknya yang ini mandum na dalam Al-Quran. Maka kedanya, punya dah kalah sejarah Al-Quran. Bagaimana mengatasinya, bagaimana mengatasi maka lo sejarah dalam Al-Quran. Anjir kehiran. Bagaimana kita harkat supaya le? Bagaimana kita harkat supaya baik le tapi tenang? Bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah tentang kekeluargaan, menyelesaikan masalah pribadi, masalah tersentuh hati, masalah utang dan sebagainya, mandum gebi di dalam Al-Quran. Putra yang harus dilakukan, putra yang harus disikapi. Mandumlah dalam Al-Quran.
Tapi oleh karena kita dah pelajari Al-Quran yang 3 mudah-mudahan, hana serius, hana fokus, mana hana fokus, boleh dah dengar ceramah mana, kada depu, tak duit semiji, kabih dah oleh, hana li tepu. Kan Allah. Buku begah pun aku dubah Jumaat. Oh, mana tamu pun li. Yang pun aku dubah Jumaat dah ni. Putra pun isi aku dubah. Yang tidak ada yang baru yang dah jauh masjid. Kabeh luar masjid begitu. Cok telok langkah sama langkah ke dia luar masjid. Ada depu li. Panjang depu tengah ke dubahnya depu. Nyo akibat nyo hana fokus pada keseriusan kita dalam persoalan agama. Ini masalahnya. Jadi, menyo tak kaji ulang dalam hal Al-Qurannya gebutan kepada Nabi Muhammad kan untuk sesuatu yang berat bagi Nabi Muhammad, kan sesuatu yang sukar bagi Nabi Muhammad dan bagi umatnya, illa tazkiratan liman yahsha. Satu sisi gebutan Al-Qurannya tazkiratan liman yahsha. Untuk gepu ingat, gebi nasihat, gebi mau'idah. Lima yahsya bagi orang-orang yang takut hidup dalam dunia dan takut hidup di akhirat dan takut hidup di alam barzah. Ini salah satu posisi Al-Quran. Salah satunya daripada ratusan ribuan faedah yang lain. Jadi, illa tazkiratan lima yahsya, kecuali gebi peringatan, gebi cara mengatasi, gebi mau'idah, gebi bimbingan dari Al-Quran bagi orang-orang yang naya ke Allah, bagi orang-orang yang naya ke alam barzah, bagi orang-orang yang naya ke akhirat. Dina kadar ya gedenya, yang mudah gedenya termasuk dong barangkali. Dina ya ada akhirat, dina ya ada kuburan. Hana tak apa apa. Miona 20%, 80% je hana ada doa kayak itu. Yang dinan kadar takut tanya kepada alam barzah atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakan dinan dah memiliki rasa takut. Lagi apa pun sih? Hana tak serius di bagian agama. Hana tak serius di bagian ibadah. Macam-macam dan macam-macam. Sehingga jarang dah jamaah salat, jarang berjamaah salat, jarang dah baca Quran, jarang berinfak, bersedekah, pengna, jarang segala-galanya, jarang mendung akibat dia. Kadar ketakutan kepada Allah sangat minim sekali. Maka hana hirin apabila kita taruh merumpok urang hana sembayang, tak merumpok urang korupsi luar biasa, tak merumpok urang pembunuh gepoh gop lagi gepoh mana, tak merumpok urang yang ilahnya tapi dalam kehidupan. Geduk kampung jih ilahnya gop, geduk di kampung jih gop ilahnya. Oh yang gejak punya lagi penyakit. Nah, hana hirin deh urang merumpok urang yang rubah Al-Quran, merumpok urang Al-Qurannya yang banyak ketimbul lom. Al-Quran itu perlu penafsiran yang lurus. Selamanya hana lurus penafsiran Al-Quran. Yang hana hirin dia. Hana hirin dibuat kafe. Kalau tajipoh urang sejih lagi Israel di Madinah, di Palestin. Hana hirin dia. Memang orang kafir. Memang orang kafir. Man kaipoh orang Islam dalam doa pandang berterima surga oleh Allah. Punya but tindakan orang kafir brutal dan bergahana kemanusiaan, itulah namanya kafir. Jauh sebelum jih kaki ceritakan dalam Al-Quran. Karena heran tu, orang kafir memang lagi yang prinsip. Jangankan gedenya Nabi kan, sahabat kan, orang saleh kan, Rasul kan, leboh Nabi yang jipoh ikoh takwa. Tahu leboh Nabi yang jipoh le kafir dengan pri kemanusiaan, tanpa pri kemanusiaan. Tahu Nabi yang jipoh le kafir. Yang kubiah, tahu. Le masanya jipoh. Hidup dalam satu masa 3 Nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihi salam.
hidup dalam satu periode. Tahu tak? Dan jipoh daku. Yang Nabi. Lagi nyan perlakuan kafir kepada Nabi. Pulang ke danyo yang hana umpa status si. Maka persoalan perbuatan keonaran kafirnya hana putahir. Sudah ada dalam Al-Quran. Demikian juga hal-hal yang lain. Ya. Maka dalam halnya illa tazkiratan lima yakhsha, gedanya hana perlu prihatin dalam segala bentuk. Negara telah sedang memilih presiden, negara sedang memilih caleg ini itu dan bagai haru-hara macam-macam. Negara akan hancur akibat peperangan dunia kelih macam-macam. Hana perlu khawatir gedanya bila gedanya bersandarkan dalam posisi wahyu Al-Quran. Kiban petunjuk wahyu Al-Quran, kiban petunjuk Nabi, kiban nasihat Nabi, ikuti nasihat Nabi, ikuti petunjuk Al-Quran, ikuti para ulama-ulama. Segala bentuk negara, segala huru-hara, apapun yang terjadi, kita dalam posisi yang sehat. Mana sehat? Pikiran dah nak tabah orang kau, pikiran dah hanjik ke, sampai pikun dah perut dah fikir yang kawan-kawan. Badan lagi biasa, penyakit lagi biasa, sehat. Bila kitanya kita ikuti nasihat-nasihat dalam Al-Quran, dalam perintah Rasul dan pendapat-pendapat ulama. Ini nilai mukadimah pertama. Inilah Al-Quran. Illa tazkiratan lima yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula. Yang kebetulan, so yang betul Al-Qurannya orang yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Artinya Allah yang betul Al-Quran. Jadi punya Allah kebetulan aturan, punya Allah kebetulan Al-Quran, kebetulan wahyu, kebetulan nasihat, kebetulan hukum. Mantang ragu tuh nyo hana berai. Punya Allah betul. Ragu dari kejanji Allah. Ragu tu pugubi Tuhan. Ragu di dalam daharkanya miskin lagi nyo benduk. Punya gedanyo tak berpendapat, tak berdomani pada perintah Allah. Menyonya ragu tu. Berarti gedanyo kam leset tabo garis. Garis tauhid. Lanjut. Punya pencipta alam, pencipta manusia. Kagak begah lagi nyo. Mantang ragu dah. Tente punya gedanyo ka mantap ilmu agama. Ya hana perlele ragu padanya. Yakin betul-betul. Hana sabuh masalah yang tidak terselesaikan jika melalui aturan-aturan Allah atau nasihat Nabi atau hadis-hadis Nabi. Hana yang bisa meragukan daya. Cuma bahkan sina urung begini begitu macam-macam ini itu dan sebagainya akibat isi ilmu pengetahuannya kritis. Mana kritis? Hanya persentase yang paling kecil. Nyo akibat di hana lain. Hana lain persoalan manusianya nyo ke. Pakan jahi manusia, pakan ini manusia, pakan ini. Hana lain bila ada kejikan pengaruh alam. Kan karena urunci. Mana kan karena urunci? Artinya kan karena faktor genetiknya, faktor ikuti urunci hana ya. Atau ada ana pun hana seberapa na. Tapi yang paling penting adalah faktor persoalan agama. Na gedidik tu rajih wa taubah tu agama. Ini yang paling penting. Sehingga aturan-aturan kewajiban urunci kepada anak teratur di dalam hukum fikih. Yang persoalan yang lo sampaikan Buno adalah sebagai kajian gedayong. Para jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang bisa lo sampaikan nilai maka lebih sebatas-batasnya sampai Aisyah tahun 20 na bernaikan yang meragukan
yang gelompah baule dan sebagainya, silakan teman-teman. Karena menyalon ceramah pun tu lagi apa pun. Yang utama ingatan long saja karena long yang begah. Urung don tu mana sapu yang bisa dimanfaatkan. Silakan bagi yang nak teman-teman. Ya, nebiasakan teman-teman supaya timbul rasa rindu dalam persoalan agama. Tapi menyau vakum katanya iya menan. Nyan menyau Honda-nya hana ipluk di atas 20. Kan? Jadi kita biasakan teman-teman dengan teman-teman sehingga gairah katanya timbul rasa minat yang tinggi dalam persoalan agama. Menyau nonton lagi nyoh apa no? Yang kagak lagi kisah tapi jadi harus teman-teman karena teman-temannya salah tentu bentuk teknis dalam pendidikan. Bila dah teman-teman makin justru timbul rasa dia. Sehingga kalau dalam daya yang kalian yang kalau zat kita dalam persoalan agama, na urang daya yang kahwin ji sampai 50 mu baru tinggal ke kahwin. Borokan ho le ho pikiran gaduh ke semikir masalah kita, masalah hukum, masalah ini, masalah itu. Kelezatan bak semikir dalam persoalan hukum, goyan dua berumah tangga. Bidanya karena hana gebi lezat renan, akibat mengbelah tu dan agam kam kahwin. Ya gimana? Ada kelezatan dalam persoalan agama. Silakan Kubiah dan Bupoiron, mahan hagi Bupoiron lain. Baju berbela baju. Ya. Nabi Isa. Kemudian Nabi yang paling di antara seluruh Nabi Rasul. Nabi Isa termasuk orang yang pertama yang paling termiskin. Ya benar boleh dia. Ubena Nabi yang paling miskin yang Nabi Isa. Pertama, rumah Ghana. Apa rumah Nabi Isa? Yang rumah Nabi Rasulullah, nah bentuk you know. Yang kedua, perumah Ghana. Lih Hana rumah, perumah lo Hana. Itu Nabi Isa itulah. Kan? Kasing tengok Hana berai rumah. Nau di rumah tu sigaga dah mengadu. Hai kiban hai. Kemudian tapi gasin Nabi Isa alaihissalam luar biasa. Maka kedanya hana perle khawatir sengsara dengan kemiskinan. Jadi Nabi Isa di dalam ayat dalam surat kedua dalam Al-Quran, yarfa'ullah Nabi Isa-nya geangkat li Allah ke posisinya. Nabi Isa hana meninggal. Di langit na dua nabi yang hana meninggal. Dalam sejarah. Dalam catatan sejarah. Pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Idris. Jadi jisalibnya, atau jisalib le orang yang benci kepada Nabi Isa, tentu dalam halnya kafir syirik. Di dalam salibnya le Allah geperupai yudhanya lagi bentuk posisi Nabi Isa. Wajahnya, bentuknya. Padahal Nabi Isa kagecok le Allah kudih ulangi kebaik. Kau berada di dalam posisi di sisi Allah dekat. Dapat pegah di tempatnya. Di akhir penghujung nanti kedekatan urau kiamat, Nabi Isa kebetulan oleh Allah untuk kebetulan pernyataan bahwa Nasrani yang dianggap Nabi Isa-nya sebagai anak Allah, yang lagi Kristen anggap, yang adalah kekeliruan besar. Artinya sangat salah. Kebetulan pernyataan sejarah juga anak wafat. Kemudian di dalam dunianya, juga dua nabi ya.
Salah satunya adalah Nabi Khidir. Itu dalam sejarah. Tapi kepastiannya mentang keliru ulama. Mentang khilaf ulama tentang Nabi Khidir. Karena satu pendapat kau wafat, Hanali. Satu pendapat hana wafat. Tapi Nabi Isa itulah mazhab hana wafat. Mampu boh mazhab hana wafat Nabi Isa. Bahkan hana khilaf ulama hinan sebab na Al-Quran yang qat'i. Na Al-Quran yang menyatakan bahwa dia tidak wafat. Kemudian lanjutan daripada ayat bunuh. Was-samawatil ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tah pencipta langit, tah pencipta bumi, tah pencipta manusia, itulah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman. Kan? Rahmannya sama dengan Allah Cid 'alal 'arsy istawa yang sebagai artinya yang bisa mengayomi atau memerintahkan dalam aras dan sidratul muntaha. Ya, Tuhan yang maha pemurah, yang maha bersemayam di atas aras. Bagaimana bersemayam di atas aras? Di dalam hukum penafsiran Al-Quran ada dua pendapat. Bila ayatnya ayat mutasyabihat, makna mutasyabihat terima penafsiran yang berbagai-bagai cara. Nah ayat yang katanya hanjir li tahu bolak-balik, hanjir li takwil. Okay. Dalam Al-Quran saja yang karu antara Wahabi dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kesebut dalam Al-Quran setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian summastawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas aras. Ya? Diartikan le urut-urut tertentu. Allah gedeh waras. Gedeh gedu. Bahkan na pun dapat lebih parah lah dua aki ni. Dan kiamat. Nyo lebih mbak kafir hukum ni. Dan begah Allah bersemayam di atas aras. Kemana bersemayam? Allah bertempat di aras. Jadi menyodadanya yogolom na arasnya so cipta. Allah. Yogolom mencipta apa kedua Allah? Yogolom diciptakan aras apa kedua? Di dalam pendapat pertama, mana alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, titik masalah. Hanjit dan yang kiban bersemayam. Hanjit dan yang le kiban bersemayam, hanjit pegah le geduk, hanjit pegah arasnya tempat begini, hanjit pegah le kami. Yang para pendapat salah. Dalam sebuah pendapat, dia kistakwi. Kemana ketahui? Allah juga waktu itu punya kekuasaan di aras. Anda gak pegah gak semayam. Anda gak pegah ini itu. Makna alal arsy istawa, Allah punya kekuatan, punya kemampuan di dalam posisi arasnya. Habis cerita. Hanjit tak pegah meleset kedudukan Allah pak geduknya hanjit le. Karena apabila Allah pak geduk kan sama dengan manusia. Pada tempat Allah hinonya hanjit. Sebab di dalam ayat laisa kamitslihi syai', Allah sama sekali tidak ada persamaan dalam bentuk apapun dengan penciptaannya. Termasuk manusia hanya sapu api yang bisa terserupakan. Bebas, lepas betul. Musabah sifat hanjit. Maka hanjitna tempat tinggal Allah. Bila na tempat tinggal Allah, nyangka lagi manusia. Bila na Allah gedron ini itu, nyangka posisi manusia. Hanjit ke Allah. Sabah tu pertanyaan dan yang mbak urut yang pegah Allah di atas aras. Okey. Bahkan pertama karena Nabi Muhammad merumpok Allah di aras di Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha. Teman adanya yang waktu Allah kepegah abang Nabi Musa pat. Kan dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan berbagai kalam-kalam posisi-posisi tertentu.
Nyan pan Allah. Nyon dah jauh secara akal bebas pan Allah. Ada nyan pan. Hah? Bukit Dursinan, Bukit Dursinan nyan pan. Bomo kan? Wati otek pegah habang Nabi Musa, Allah bomo. Wati merumpok Nabi Muhammad, Allah langit. Nyam yo ka tren nyan pu posisi ka. Mbak Allah. Ka murtad sebab ka bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nyo yang maksud dengan ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid nyan kan perbuatan yang sadis. Sehingga kita nyo meleset lah ilmu tauhid kan. Ilmu tauhid kita nyo ruh dalam agama lain hanya niat, prinsip, meyakini yang bahaya dan tauhid. Bahaya dan tauhid nyo ke. Sehingga kita kaji dalam hukum fikihnya buku kitab-kitab tauhidnya cukup le. Oleh karenanya mungkin bak kedanya perle yang tauhid. Benar kira urang benar kira guru atau malampu untuk boleh khusus tauhid dak minah-minah. Iman nah kan tauhid kedanya. Kemudian wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Bila kedanya dah temen-temen Som mubina persoalan dah som anda pegah bau reung dan mampu. Dan mampu dan Kira orang som ke dalam hal buat yang buruk hai di Indonesia karena keahlian dia teman-teman luar biasa. Fa innahu ya'lamu sirra wa tapi tetap na Allah didepu. Bila kedanya udah musah dua ada sira urung pun yang lain hanaruh maka kedanya harus tanggap nal hedo. Pertama ngan yang kelih Allah. Pajan dah depu Allah depu segala-galanya. Iqra kita baka kafa bin nafsik. Kita dah baca buku tengok mandum persoalan landunya ada. Demikian barangkali waktu pikat lalu. Maka dan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.